Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan balik lagi bersama aku di channel Hetty Widianto ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah, barokah, dan dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Nah, oke teman-teman, siang ini saya mau mukbang mie goreng spesial ya, dari buatan dari saya sendiri ya. Mantap sekali. Wow, bener-bener mantep. Nah, buat sobat Hetty semuanya ya, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, dan share ya. Dan salam kenal dari saya, orang Demak, Jawa Tengah ya. Dan terima kasih banyak yang sudah mensupport dan mendukung channel Hetty. Dan terima kasih banyak juga yang sudah mengikuti dan menonton videonya dari awal sampai akhir ya, teman-temanku semuanya. Pokoknya doa yang terbaik buat sobat Hetty dimanapun berada, sukses selalu ya, dan sehat-sehat selalu ya. Nah, ini dia ya teman-teman, menu mukbang saya atau menu makan siang saya ya. Saatnya makan, mari makan semuanya ya. Sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Mantap. Ini cabenya saya gerus ya teman-teman, atau saya ulek biar tambah endul lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan semuanya. Mantap. Jadi ini nggak saya tambahin bumbu lagi ya teman-teman, kecuali bawang merah, bawang putih ya, sama cabai. Maksudnya nggak saya tambahin garam atau penyedap rasa tuh enggak ya. Bumbunya itu cukup dengan bumbu bumbu bawaan mie saja. Ini juga sudah endul banget, pedasnya juga pas, mantep. Bismillah. Pedasnya nampol juga. Ini saya bikin mie 2 ya. Karena mie sekarang itu bungkusannya kecil-kecil teman-teman, beda dengan mie zaman dulu. Jadi sekarang tuh bungkusnya kecil-kecil, jadi kalau bikin satu itu kurang, kalau bikin 2 terkadang nyisa gitu. Itu kalau saya ya. Oh ya teman-teman, saya mau lanjutin cerita saya waktu sharing habis keluar kerja dari konveksi ya. Jadi saya itu setelah keluar dari pabrik konveksi itu, saya pulang ke rumah kakak saya ya, yang tempatnya di Indramayu teman-teman. Karena kakak saya itu menikah dengan orang Indramayu. Jadi daripada mondar-mandir ke Demak atau ke Jawa Tengah itu kejauhan, saya mencoba pulang ke rumah kakak saya yang berada di Indramayu, yang jaraknya itu lumayan deket. Kalau dari Jakarta ke Indramayu ya, paling nggak tuh 3 jaman gitu udah sampai. Jadi setelah saya pulang ke Indramayu, ke rumah kakak saya ya teman-teman. Nah, kebetulan banget suaminya kakak saya itu kerja di Cirebon. Kerja di Cirebon itu kerja pabrik rotan ya, atau bisa dibilang bikin kursi dari menjalin atau dari rotan gitu teman-teman. Cuman tempatnya di Cirebon. Nah, setelah saya di Indramayu dapat 1 minggu ya, nggak nyampe 1 minggu sih, gang berapa hari doang itu, terus ditawarin kerjaan ya di pabrik roti goreng, tapi di Cirebon. Tempatnya di mana saya itu lupa teman-teman, karena sudah lama ya, cuman itu tempatnya di Cirebon sana. Jadi saya berangkat sama kakak ipar saya, ditawarin kerja di pabrik roti ya, di pabrik roti goreng lah. Di situ apa itu namanya, banyak juga teman-teman
ada yang tidur di mes itu, ada yang pulang pergi. Cuman kebanyakannya tuh karyawannya kebanyakannya tuh yang pulang pergi karena dari orang situ-situ sendiri ya, dari orang Cirebon sendiri. Jadi pulang pergi gitu berangkatnya. Jadi yang nginep di situ atau yang tidur di mes itu sedikit teman-teman. Kebanyakan yang pulang pergi gitu. Jadi yang nginep itu paling orang-orang luar ya, maksudnya orang luar dari Cirebon. Nah, dari Cirebon. Jadi ada orang Indramayu atau orang ya sekiranya jauh dari pabrik lah. Jadi nginep ya. Jadi kerja di pabrik roti itu juga bayarannya justru malah 2 minggu sekali ya teman-teman. 2 minggu sekali itu baru dibayar. Cuman sistemnya itu borongan, bukan harian ya. Maksudnya itu intinya itu kerja 2 minggu dapat roti yang dibungkus tuh berapa itu dicatat intinya kayak sedikit ribet ya. Malahan justru saya nggak terlalu paham kerja di situ. Nah, jadi saya kerja di Cirebon itu bertahan hanya 1 minggu teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena ketakutan ya, bukan karena nggak betah ya. Cuman dikarenakan karena ketakutan. Di situ saya kerja baru 1 minggu itu. Nah, pas kebetulan itu malam Jumat ya, malam Jumat. Nah, biasanya malam Jumat itu sebagian yang tidur di mas itu pulang teman-teman. Jadi sebagian tuh masih sedikit di situ karena libur, hari Jumatnya itu libur. Jadi itu hari Jumat itu libur, tapi hari Minggunya kerja gitu. Nah, di situ saya itu merasa ketakutan banget dan besoknya itu langsung minta keluar dari pabrik tersebut ya, atau pabrik roti tersebut. Saya minta keluar langsung tanpa dibayar. Nggak dibayar pun juga nggak apa-apa kata saya. Katanya apa? Katanya baru kerja 1 minggu itu nggak dibayar gitu katanya. Tapi buat saya sih kalau memang nggak mau bayar nggak apa-apa, tapi saya tetap akan keluar. Dikarenakan apa? Karena ketakutan. Karena apa saya minta keluar? Nah, pas malam jam 1:30 atau jam 1 gitu ya teman-teman, itu saya itu melihat bukan seorang ya, saya melihat pocongan teman-teman di tempat itu tuh. Saya melihat pocongan dengan jelas ya, cuman mukanya ini nggak kelihatan, tapi bener-bener itu tuh pocongan ya. Nah, gantung gitu. Nah, di situ saya itu gemeter, ketakutan. Badan itu panas dingin, semuanya ada. Mau jerit nggak bisa jerit ya, mau bangunin orang nggak bisa. Jadi intinya itu seperti patung saya itu ya, diem saja dengan melihat pocongan tersebut. Nah, kan berapa menit itu si pocongan itu menghilang sendiri teman-teman, menghilang sendiri. Jadi cuma sekedar berwujud ke depan, berwujud doang di depan saya, terus ada mungkin 5 menitan ya, itu terus menghilang sendiri. Jadi saya itu nggak bisa menjerit, nggak bisa bangunin orang, nggak bisa ini, kaku, diem. Nah, jadi setelah kejadian itu ya teman-teman, kejadian semalam, habis saya melihat pocong itu di tempat situ. Nah, paginya itu saya cerita sama teman-teman yang berada di situ. Katanya memang sebelumnya sudah ada yang tahu kalau di tempat itu tuh angker katanya. Itu disebabkan karena di dalamnya itu ada sumur. Jadi kan tempat seperti mes, seperti rumah gitu ya, buat tempat tidur itu di situ tuh bebarengan dengan sumur tua ya teman-teman. Ada sumur tua di dalam mes itu. Nah, ceritanya konon ceritanya dulunya tuh pernah ada orang nyemplung ke situ gitu. Nah, disitulah timbulnya itu bisa ke suasana mistis ya.
angker jadinya. Jadi sebelumnya saya malah nggak tahu cerita itu, cuman dari teman-teman yang sudah tahu itu nggak pernah cerita juga sama saya, jadi saya nggak tahu gitu ya. Jadi sama teman-teman yang lainnya itu udah tahu dari sebelumnya, pantesan jadi nggak ada yang berani tidur di mes itu. Paling cuma sedikit doang, yang berapa biji, paling mentoknya itu 10 orang teman-teman tidur di situ tuh. Itu pun kadang juga hari Jumat tuh pada pulang gitu. Nah pas kebetulan waktu itu tuh saya di mes ada 5 orang saja. Jadi ya udah, habis kejadian itu terus besoknya saya pergi ke tempat kerja kakak ipar saya keluar dan minta pulang lagi dari Cirebon itu ya. Jadi saya keluar dari pabrik roti tersebut terus minta dianterin sama kakak ipar saya ya, pulang lagi ke Indramayu teman-teman. Cuman karena saya keluarnya tuh hari Jumat, sedangkan kakak ipar saya tuh pulang ke Indramayunya itu hari Minggu. Hari Minggu kan libur kalau di kakak saya. Akhirnya saya tuh tidur sampai nungguin hari Minggu di mesnya kakak ipar saya, baru pulang ke Indramayu. Nah, di situ ya teman-teman, pengalaman saya kerja di Cirebon hanya bertahan 1 minggu hanya gara-gara habis melihat pocong tersebut di tempat kerjaan saya. Jadi apa tuh? Saya pas melihat pocong tersebut di depan saya itu ya, itu bener-bener kaku ya teman-teman, bener-bener kaku. Saya itu mau ngomong nggak bisa, mau jerit nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa, saking ketakutannya. Udah akhirnya keluarlah dari situ. Jadi ya udah ya teman-teman, saya tuh pertama ke Bekasi gagal, kedua ke Jakarta gagal, dan ketiga kerja di Cirebon pun juga gagal. Bahkan di Cirebon itu bertahan 1 minggu saja hanya gara-gara habis melihat makhluk yang kasat mata itu. Ya udah akhirnya nganggur lagi dan saya tinggal di rumah kakak saya di Indramayu di situ sambil nyari kerjaan lagi atau nyari kerjaan lain lagi. Nah, terakhir pengalaman di Cirebon itu pengalaman saya cari kerjaan itu ya di Cirebon itu terakhir teman-teman ya. Saking niatnya pengen kerja tapi selalu gagal ya. Jadi saya kerja terakhir di Indonesia itu ya di Cirebon itu ya teman-teman, dan selanjutnya itu saya memutuskan pergi ke luar negeri. Nah, dari situ saya masih umur 17 ya, belum ke 18, masih tetap umur 17 itu 17 tahun. Jadi saya pergi ke luar negeri, dan di situ saya minta izin sama kakak saya atau saudara saya. Di situ saya ditakut-takutin kalau ke luar negeri itu begini, tapi saya tetap modal nekat dan niat karena saya pengen jadi orang sukses. Itu saja teman-teman ya. Jadi ya di situ saya terakhir kerja tuh di Cirebon ya. Nah setelah itu baru saya itu memutuskan untuk merantau yang lebih jauh, yaitu ke luar negeri teman-teman. Jadi saya akan ceritakan di video selanjutnya saja ya, karena takut kepanjangan. Dan ini mie-nya baru saya makan separuh juga, dan ini akan saya lanjutkan setelah penutupan video ya, karena saya tuh paling suka ya kalau sharing-sharing pengalaman yang dulu-dulu tuh paling seneng, paling hobi, paling suka banget teman-teman. Nah oke ya, sekian dulu ya buat Sobat Happy semuanya dimanapun berada. Semoga suka dengan video saya dan semoga terhibur dengan video saya ya. Jadi ini akan saya lanjut setelah penutupan video ini ya teman-teman. Takut kepanjangan ya, takut nanti teman-teman bosan ngelihat video saya. Nah, jadi sebelum saya menutup videonya atau mengakhiri videonya, buat Sobat Happy yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, dan salam kenal dari saya, orang Demak, Jawa Tengah. Dan jangan lupa juga
aktifkan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari saya. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Hetty, dan terima kasih banyak juga yang sudah mengikuti dan menonton videonya dari awal sampai akhir ya. Semoga suka dengan video-video saya dan semoga terhibur dengan video-video saya ya teman-teman. Pokoknya ambil positifnya saja, buang negatifnya saja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.